Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Wulandari. Saya dari kelas BPIE dengan NIM 2030502160. Baiklah, yang saya hormati Bapak Hendra Wijaya, SAG MPDI, sebagai dosen pengampu dari mata kuliah pengantar psikoterapi. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan presentasi yang akan membahas tentang yang pertama, yaitu perbedaan antara psikoterapi dengan konseling. Yang kedua yaitu pendekatan mental illness. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk utama dari terapi. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang perbedaan psikoterapi dengan konseling. Perbedaan psikoterapi dengan konseling. Psikoterapi ialah merupakan suatu usaha yang profesional untuk membantu atau memberikan layanan kepada individu mengenai permasalahan yang bersifat psikologis. Dengan kata lain, konseling dan psikoterapi ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada klien. Jadi tujuannya sama, yaitu memberikan bantuan kepada klien untuk sebuah perubahan tingkah atau behavior change, kesehatan mental positif mental health, pemecahan masalah problem solution, keefektifan pribadi personal effectiveness, dan pembuatan keputusan decision making. Selanjutnya yaitu adapun beberapa perbedaan antara psikoterapi dengan konseling, yaitu yang pertama yaitu konseling untuk klien, sedangkan psikoterapi untuk pasien. Yang kedua yaitu konseling untuk gangguan yang kurang serius, sedangkan psikoterapi untuk gangguan yang serius. Yang ketiga yaitu konseling berhubungan dengan pencegahan, sedangkan terapi dengan pengobatan. Yang keempat yaitu konseling berhubungan dengan non-medis, sedangkan terapi dengan medis. Dan yang terakhir yaitu konseling berhubungan dengan kesadaran, sedangkan psikoterapi dengan ketidaksadaran atau masa lalu. Oke, selanjutnya yaitu pendekatan mental illness. Yang pertama, pendekatan mental illness ini ada 5. Yang pertama yaitu psychoanalysis dan psychodynamic. Yang kedua yaitu behavior therapy. Yang ketiga cognitive therapy. Yang keempat humanistic therapy. Dan yang kelima yaitu integrative therapy. Baiklah, untuk pendekatan yang pertama yaitu psychoanalysis dan psychodynamic, yaitu berfokus terhadap mengubah masalah perilaku, perasaan, dan pikiran dengan cara memahami akar masalah yang biasanya tersembunyi di pikiran bahwa sadarnya untuk mendapat solusi. Pendekatan yang kedua yaitu behavior therapy, yaitu berfokus dalam hukum pembelajaran. Perilaku seseorang akan dipengaruhi proses pembelajaran seumur hidup. Adapun tokohnya yang bernama yaitu Ivan Pavlov yang menemukan teknik Lesis conditioning associative learning. Inti dari pendekatan behavior therapy ini ialah manusia bertindak secara otomatis karena membentuk asosiasi, hubungan, sebab, akibat, dan reaksi. Pendekatan yang ketiga yaitu cognitive therapy. Jadi cognitive therapy ini ialah penyebab disfungsi pikiran dan menyebabkan disfungsi perilaku. Tujuan dari cognitive therapy ini ialah mengubah pola pikir dengan cara meningkatkan kesadaran dalam pola pikir rasional.
pendekatan selanjutnya yaitu humanistik terapi. Ialah pendekatan humanistik terapi menganggap bahwa setiap manusia itu unik dan setiap manusia itu sebenarnya mampu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oleh karena itu, dalam terapi humanistik, seorang psikoterapis berperan sebagai fasilitator perubahan, bukan mengarahkan perubahan. Dan pendekatan yang terakhir yaitu integratif terapi. Apabila seorang klien mengalami komplikasi gangguan psikologis yang namanya tidak cukup bila ditangani dengan satu metode psikoterapi saja. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk utama dari terapi. Yang pertama yaitu psikoterapi suportif adalah suatu bentuk terapi alternatif yang mempunyai tujuan untuk menolong pasien beradaptasi dengan baik terhadap suatu masalah yang dihadapi dan untuk mendapatkan suatu kenyamanan hidup terhadap gangguan fisiknya. Bentuk yang kedua yaitu terapi reedukatif yang bertujuan untuk mencapai pengertian tentang konflik-konflik yang letaknya lebih banyak di dalam sadar dengan usaha berencana untuk menyesuaikan diri. Bentuk yang ketiga atau yang terakhir yaitu terapi rekonstruktif, ialah untuk mencapai pengertian tentang konflik-konflik yang letaknya di alam tak sadar dengan usaha untuk mendapatkan perubahan yang luas daripada struktur kepribadian dan penguasaan pertumbuhan kepribadian dengan mengembangkan potensi penyesuaian diri yang baru. Jadi kesimpulannya ialah konseling merupakan proses wawancara tatap muka antara dua orang, konselor dan klien, yang bertujuan untuk memberikan arahan dan lebih berkembang dalam kehidupan sekarang dan masa depannya. Sedangkan psikoterapi merupakan interaksi sistematis klien terapis yang memanfaatkan prinsip psikologis untuk melaksanakan pengubahan pikiran, perasaan, dan perilaku klien yang bertujuan untuk membantu klien mengatasi perilaku abnormal, memecahkan masalah, dan atau berkembang sebagai individu. Baiklah, itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.